Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Adantoro dari kelas TI 19B1. Saya dari kelompok proyek ujian akhir semester statistik yang beranggotakan Aji Setiawan dengan NIM 190103-175 dan Mas Arief Dermawan dengan NIM 190103-181. Pada proyek ujian akhir semester kami mengambil studi kasus peramalan penerimaan mahasiswa baru dengan metode regresi linear. Nah, di sini ada sum ini untuk masuk ke MySQL. Langsung kita mulai start Apache dan MySQL-nya. Setelah itu kita masuk ke localhost MySQL dengan cara mengklik admin pada MySQL. Nah, di sini sudah masuk. Langkah pertama untuk membuat peramalan dengan metode regresi linear menggunakan web itu adalah membuat database, dan di sini kita dapat membuat database PMB-IAIN. Dalam database PMB-IAIN ini terdapat juga tabel, ada 3 tabel, yaitu PMB ini nanti untuk menghitung jumlah dari keseluruhan tahun dengan masing-masing jalur pendaftaran. Untuk yang kedua ada PMB jalur. Nah, di sini ada ID, tahun penerimaan, jalur pendaftaran, dan jumlah pendaftar. Nah, ini primary key-nya ada di ID. Untuk yang ketiga, untuk login menambahkan user. Di sini username-nya admin dan passwordnya admin juga. Sekian, mungkin dapat dilanjutkan ke anggota kelompok yang lain. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Setiawan dari kelas TI 19B1 dengan NIM 190103175. Di sini saya akan mendemokan web forecasting yang telah kelompok kami buat. Ini untuk tampilan loginnya, kita masukkan admin, username-nya, passwordnya juga admin. Oke, nah ini untuk tampilan awal dari web forecasting kelompok kami. Nah, ini awal di dashboard. Nah, di sini kelompok kami akan membuat peramalan tentang penerimaan mahasiswa baru atau PMB dengan metode regresi linear. Nah, adapun ini untuk tampilan di dashboard, ini ada definisi peramalan, nah, ini ada tujuan dan fungsi peramalan, kemudian ada definisi untuk metode regresi linear sederhana, lalu ada konsep dasar dari regresi linear sederhana seperti ini, dan ada model persamaan regresi linear sederhana dengan rumus seperti ini. Oke, kita langsung lanjut ke data untuk peramalannya, data PMB. Oke, ini untuk data PMB-nya, ini sumbernya dari websitenya Akademik dan Kemahasiswaan IAIN Ambon. Adapun untuk tahunnya dari tahun 2015 sampai tahun 2021. Untuk jalur pendaftarannya seperti ini, kemudian ada peserta pendaftarnya, ini banyak segini. Kemudian kembali lagi ke sini, untuk di sini juga bisa untuk menambahkan data. Nah,
caranya tinggal kita klik tambah data ini, lalu kita masukkan tahun penerimaan sesuai dengan tahun penerimaannya, tinggal pilih saja. Kemudian untuk jalur pendaftaran juga sama, disesuaikan dengan jalur apa jalur untuk pendaftarannya. Ada SPAN, UMPTKIN, Mandiri, dan Pasca Sarjana. Untuk jumlah pendaftar ini bisa kita inputkan sesuai dengan banyaknya pendaftar. Oke, kita langsung aja untuk melakukan peramalan ya. Ini kan sampai tahun 2021. Kita akan membuat peramalan untuk tahun berikutnya atau tahun 2022. Caranya cukup mudah, kita tinggal masukkan ini di sini, masukkan tahun peramalannya, tahun 2022. Oke, kita submit. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya. Nah, ini untuk hasil peramalan PMB tahun 2022 itu sekitar 789,41666669. Nah, ini untuk prediksinya sebesar segini. Dan untuk grafiknya seperti ini ya. Maaf, ini ketutup sedikit. Jadi dari tahun 2015 sampai 2022. Dan untuk penjelasan grafiknya seperti ini. Untuk line biru ini adalah data secara aktual, dan untuk yang oranye ini data prediksi atau peramalannya. Nah, jadi untuk kesimpulannya, hasil peramalan untuk tahun 2022 ini sebesar 789,41166669. Kemudian untuk anggota kelompok ini ada di profil ini untuk anggota kelompoknya. Mungkin cukup sekian penjelasan demonya web forecasting dari saya. Bila ada kurangnya mohon maaf, nanti bisa dilanjutkan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Dermawan, mahasiswa dari Universitas Bangsa, kelas 19 TIP 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil daripada final project UAS mata kuliah statistika yang berjudul Forecasting PMB penerimaan mahasiswa baru IAIN Ambon. Di sini saya akan menjelaskan mengenai daripada source code program itu sendiri. Di sini kita menggunakan metode regresi linear sederhana sebagai metode perhitungan forecastingnya atau peramalannya. Di awal ini menggunakan bahasa pemrograman Java dan PHP, JavaScript dan PHP. JavaScript nanti untuk visualisasi grafiknya, kemudian untuk PHP-nya itu untuk memanggil data daripada database dan perhitungan rumus pada regresi linearnya. Di sini ada PHP yang pertama, dari file pertamanya saya akan menjelaskan. Di sini ada session start, jadi sesi dimulai, kemudian di autentikasi PHP ini menghubungkan antara MySQL-nya, database-nya dengan PHP-nya, mulai dari username dan password. Kemudian masuk ke index. Di index ini adalah tampilan login. Tampilan login pertama masuk websitenya. Kemudian di sini ada PHP get untuk menotifikasi apabila username atau password yang dimasukkan salah. Kemudian kita masuk ke dashboard atau tampilan berandanya.
Tampilan beranda ini juga memanggil daripada sebuah database dan fungsi daripada rumus regresi linearnya. Jadi konfigkan database dan regresi linear. Kemudian kita konekkan dari tahun penerimaan, tabel tahun penerimaan dan jumlah pendaftar dari tabel PMB-nya. Kemudian kita ambil datanya, kemudian kita kelola menggunakan rumus regresi linearnya. Kemudian di sini ada beberapa navbar navigasi, diantaranya ada dashboard, ada beranda, sama kelola PMB, kemudian ada untuk peramalan, profil, dan logout. Kemudian di sini kita menggunakan fungsi daripada JavaScript itu sendiri. Nah, ini adalah hasil untuk realisasi sama untuk regresi linearnya. Kemudian kita masuk ke file PHP berikutnya. Kemudian di sini ada beberapa array yang dipanggil, mulai dari tahun penerimaan dan jumlah pendaftar. Dari OBJ ini untuk konektornya ke database. Kemudian sama, dan di sini melakukan peramalannya. Untuk rumusnya ini ada di sebelah, yakni di forecasting PHP. Kemudian jadi ini cuman memanggil aja sih. Di sini cuman memanggil dari rumus forecastingnya. Nah, di sini adalah pemanggil dari rumusnya itu sendiri. Di sini ada hasil peramalan, kemudian ada penampilan dari visualisasinya menggunakan JavaScript-nya. Jadi nanti di webnya itu memakai ini dan fungsinya itu memakai ini. Jadi untuk inputannya ini dan untuk rumusnya itu nanti pakai ini. Jadi yang di forecasting PHP ini mengelola daripada visualisasi grafiknya. Untuk rumusnya nanti memakai regresi linear menggunakan dua variabel, array tahun sama array jumlah. Kemudian lanjut ke kelola data PMB-nya. Di sini kita menggunakan PHP get untuk menotifikasi lagi apabila ada data yang sama yang diinput lagi, maka itu tidak bisa. Kemudian ada value optionnya, ada 4 pilihan, SPAN, UIM, PTKIN, dan Mandiri sama Pasca Sarjana. Nah, ini untuk pilihannya. Kemudian lanjut ke fungsi delete. Fungsi delete ini fungsinya untuk menghapus apabila ada data yang ingin dihapus. Jadi nanti bisa kita menggunakan fungsi delete PMB ini. Kemudian yang terakhir ada fungsi rumusnya. Fungsi rumusnya lumayan panjang, mulai dari variabel nanti dijelaskan menggunakan fungsi-fungsinya, kemudian dijabarkan lagi
dari proses menghitungnya. Apabila yang data yang dimasukkan ini sudah benar, maka akan lanjut ke prepare calculation. Kemudian di prepare calculation ini dipecah lagi apabila nilainya mendapatkan nilai konstanta A dan B dari hasil perhitungan. Kemudian terus diramal menggunakan fungsi forecast. Kemudian setelah itu kita menghasilkan bentuk grafik linear regression-nya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan.